Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 30. Di awal video ini, Hercules melanjutkan. Kekuatan yang mendorongku dalam perjalananku adalah keinginan untuk menebus. Ketika kau mencoba untuk melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, orang-orang akan sering berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Ya, sebagai seseorang yang telah pergi melewati uji coba tersulit, akan aku beritahu ini. Aku mendengar orang-orang berkata tentangku sepanjang waktu selama aku menjalani uji coba. Namun aku ingin kalian semua tahu bahwa suatu seperti itu bukanlah masalah. Lagi dan lagi mereka akan berkata bahwa itu tidak mungkin. Lagi dan lagi mereka akan berkata bahwa kau tidak mungkin bisa melakukannya. Aku tidak ingin memberitahumu untuk melupakannya. Kau tidak bisa. Hanya satu, kau hanya butuh satu alasan. Satu alasan yang membuatmu harus berhasil. Itu cukup untuk menjadi hero. Kini, Kim Jun kembali bangkit meskipun Tuan Magic Sign meneriakinya untuk berhenti. Bahkan mengatakan, Kim Jun pasti tahu ia tidak bisa menang. Itu bukanlah monster yang dapat diatasi sekarang. Mendengar hal itu, Kim Jun pun mengakui ia tidak menyangkalnya atau bahkan tidak bisa menyangkalnya. Ia sangat paham daripada orang lain bahwa ia tidak bisa menang. Meski begitu, Kim Jun terus melangkah maju meskipun ketakutan memelekat kepadanya. Seperti beban di hatinya, bisikan di telinganya memberitahunya untuk mundur. Pada saat yang sama, suara Hercules bersonansi di pikiran Kim Jun sekali lagi. Banyak alasan kenapa ia tidak bisa menang. Ia punya banyak alasan untuk melarikan diri. Untuk pria tua dan Magic Sign yang berpengalaman, seorang berumur 28 tahun sepertinya pasti terlihat sembrono. Namun, di umur 28 tahun ini yang bukan apa-apa bagi Magic Sign membuat seluruh hidupnya, ia tidak ingin menyerah dan menghancurkan masa depannya. Hercules mengatakan, ingatlah, ketika seluruh dunia mengatakan bahwa kau tidak bisa, pikiranmu berkata bahwa kau sudah mencapai batas. Ketika kau terus berpikir bahwa kau tidak akan bisa, majulah, teruslah melangkah dengan bodoh. Itulah kekuatan sejatiku. Kekuatan yang mengalir dari dalam jiwa dan tubuhmu, atau bisa dibilang dengan divine power. Bersamaan dengan perkataan Hercules yang terus bergema di pikiran Kim Jun kini mencarkan kekuatan yang memancar dari hatinya. Kekuatan yang begitu luar biasa yang menghancurkan segala halangan. Hal itu pun sempat membuat bos monsternya terperanjat kebingungan. Dari mana kekuatan sebesar itu berasal? Bos monsternya yang kini mewaspadai kekuatan Kim Jun pun langsung mengarahkan seluruh-seluruhnya untuk menyerang Kim Jun. Tentu saja, Kim Jun pun tak hanya tinggal diam. Ia segera menebaskan tombaknya, menghalau semua sulur yang datang. Hal itu pun membuat bos monsternya semakin memfokuskan serangannya pada Kim Jun, yang tentu dilayani Kim Jun sesuka hatinya. Hingga pertarungan mereka begitu intens, bahkan Tuan Magic Sign pun tak bisa ikut campur ke dalamnya. Hingga pada akhirnya, sebuah ledakan besar terjadi, di mana Kim berhasil menghancurkan inti lain bos monsternya, Dwar Kima. Tentu saja, hal itu mengejutkan Tuan Magic Sign yang memperhatikan pertarungan penghabisannya. Meski begitu, hal itu membuat Tuan Magic Sign bisa langsung menangkapnya ketika Kim Jun terjatuh, hilang kesadarannya di udara karena telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Saat kemudian, Paman Mancul menghampiri Tuan Magic Sign yang tengah memberikan Kim Jun yang pingsan. Lalu bertanya penuh rasa khawatir, apa Kim Jun baik-baik saja? Tuan Magic Sign pun menghela napasnya mengatakan, luka-lukanya parah, tapi setidaknya nyawanya tidak terancam. Kim Jun mungkin kehilangan kesadaran karena dia menggunakan kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh tubuhnya. Mendengar hal itu, Paman Mancul pun merasa lega. Ia bisa mengerti karena kekuatan yang Kim Jun gunakan itu abnormal. Lihat tingkah Paman Mancul yang biasa saja, Tuan Magic Sign kembali menghela napasnya sembari mengatakan, jujur saja, ia ketakutan. Tentu saja, perkataannya itu membuat Paman Mancul kebingungan. Apa yang Tuan Magic Sign bicarakan? Apa Tuan Magic Sign ketakutan karena pohon besar itu?
Pria tua yang dikenal sebagai Magic Sign bisa ketakutan juga, ha? Mendengar hal itu, Tuan Magic Sign pun tertawa menjelaskan, ia bukanlah pemberani. Kalau Paman Mancul mau tahu, meskipun ia selalu menyebut dirinya seorang pria tua yang tidak punya banyak waktu untuk hidup, pohon itu bukanlah yang ia takuti, tapi kematian. Tepatnya, ia penasaran apa yang akan terjadi pada dunia setelah kematiannya. Dan itulah yang membuatnya takut, karena dunia tidak seaman seperti yang semua orang pikirkan. Itulah mengapa semakin dekat dengan kematiannya, semakin ia merasa khawatir. Dunia masih membutuhkan dirinya. Tentu saja, perkataannya membuat Paman Mancul terdiam. Ia sungguh tak menyangka akan hal itu. Paman Mancul pun bertanya, apa itu alasan kenapa Tuan Magic Sign menerima murid? Tuan Magic Sign membenarkan hal itu. Muridnya, Jinin, melakukan yang lebih baik dari yang ia harapkan. Tetap saja, ia tidak bisa lari dari kegelapan di dalam hatinya. Ketika mengingat kembali kekhawatirannya hanya membuatnya paranoid. Itu seperti alarm baginya. Meski jika ia mati, muridnya dapat meneruskan peninggalannya. Ia melihat itu di pria muda yang gigih ini. Awal dari generasi baru para pahlawan. Beberapa jam kemudian, Kim Jun pun terbangun di ranjang rumah sakit yang membuat Tuan Magic Sign dan bahkan Paman Mancul yang dirawat di ruangan yang sama dengannya langsung bertanya, apakah Kim Jun sudah merasa baikan? Alih-alih menjawabnya, Kim Jun terdiam dahulu memahami situasinya. Jika ia berada di rumah sakit, berarti mereka sudah berhasil keluar dari dungeon dengan aman. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Kenapa Tuan Magic Sign berada di ruangan yang sama dengannya? Padahal, Tuan Magic Sign bisa menjadi seorang VIP. Kemudian, Kim Jun pun bertanya, apa semuanya baik-baik saja? Paman Mancul tersenyum mengatakan, ia tidak terluka parah. Lukanya memang agak dalam, tapi ia akan sembuh dengan perawatan yang tepat. Tuan Magic Sign juga menambahkan, ia juga baik-baik saja. Ia tak tahu apa itu beberapa pertolongan pertama yang Kim Jun berikan padanya. Mendengar perkataan mereka berdua, Kim Jun yang memperhatikan mereka berdua pun merasa jika Paman Mancul memang sepertinya baik-baik saja. Namun itu berbeda dengan Tuan Magic Sign yang nampak tidak sebaik-baik saja itu. Di saat Kim Jun memikirkan hal itu, Paman Mancul bertanya, apa Kim Jun baik-baik saja? Karena Kim Jun telah pingsan selama 6 jam. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun terkejut. Apa ia benar-benar sudah pingsan selama itu? Dan juga, apakah Paman Mancul sudah menghubungi putrinya, Suyon? Paman Mancul pun memalingkan wajahnya. Ia nampak agak malu untuk menjawabnya. Meski begitu, Kim Jun bisa merasa lega. Setidaknya, semuanya terselesaikan tanpa ada masalah. Namun, Paman Mancul tiba-tiba berkata, ia juga menghubungi Nuna Seoyun yang membuat Kim Jun terkejut. Kenapa Paman Mancul menghubunginya? Paman Mancul beralasan, Suyon bilang Nuna Seoyun terlihat sangat mengkhawatirkannya. Mereka mungkin berpapasan ketika mencari Kim Jun. Nampaknya mereka akan datang ke sana bersama. Seketika itu juga Kim Jun tersadar kalau dipikir-pikir dari sudut pandang Nuna Seoyun, seperti yang ia katakan bahwa ia sedang mencari Paman Mancul. Lalu ia tidak dapat dihubungi oleh semua orang dan hilang bersama dengannya. Ditambah lagi, ia menghilang bersama dengan pedang milik kakeknya. Di saat Kim Jun terbangun memikirkan hal itu, Tuan Magic Sign memastikan kalau ia pikir-pikir, Paman Mancul bilang ia punya anak perempuan yang namanya Suyeon kan? Paman Mancul pun tertawa membenarkannya. Ia terjebak dalam situasi ini ketika mencoba menghasilkan uang lebih untuk mengirimnya ke Akademi Hunter. Dan karena Tuan Magic Sign membahas hal itu, Paman Mancul pun mengingatkannya untuk jangan lupa membayarnya 2 kali lipat sesuai dengan janjinya. Mendengar hal itu, alih-alih langsung menjawabnya, Tuan Magic Sign malah terdiam, yang membuat Paman Mancul merasa curiga. Apa Tuan Magic Sign berpikir tidak akan membayarnya sekarang, meskipun ia punya banyak sekali uang? Tuan Magic Sign pun menyangkalnya. Ia tidak berpikiran seperti itu. Ia pasti akan membayarnya dengan penuh, tetapi jika diperbolehkan, bagaimana kalau dirinya melatih anaknya itu? Tentu saja, perkataan Tuan Magic Sign membuat Paman Mancul terkejut. Saking tidak percayanya dengan apa yang didengarnya, Paman Mancul pun bertanya, apa yang Tuan Magic katakan? Apa ia pikun? Tuan Magic Sign pun menekankan,
Ia mungkin tidak berumur panjang, tapi ia tidak pikun. Paman Mancul yang masih tak yakin dengannya bertanya, "Lalu, apa mungkin Tuan Magic Sain sudah gila?" Tentu saja, Tuan Magic Sain langsung menyangkalnya, yang membuat Paman Mancul tak mengerti lagi dan jangan pikiran Tuan Magic Sain. Kalau Tuan Magic Sain tidak pikun dan tidak gila, kenapa tiba-tiba ia bilang begitu? Bukanlah Tuan Magic Sain bilang dirinya punya banyak hal untuk dilakukan. Tuan Magic Sain pun beralasan, ia memang berkata seperti itu, tapi ia hanya penasaran. Apa ada yang dapat ia lakukan lagi? Bukankah ia harus mewariskan pengetahuannya yang luar biasa ini untuk mempertahankannya? Umurnya tidaklah panjang, bahkan ia tidak berpikir dapat melewati tahun ini. Ia tidak punya pekerjaan sampai saat itu, jadi ia berpikir untuk menjalani momen terakhir hidupnya sembari mengajari Suyon. Anggap saja itu sebagai hadiah karena sudah menolongnya. Terkecuali Suyon tidak menjadi muridnya, maka ia tidak akan memaksanya. Tentu saja, perkataannya itu membuat Paman Mancul semakin terkejut. Namun, di tengah keterkejutannya, Tuan Magic Sain menetap Kim Jun melanjutkan. Karena Kim Jun juga menyelamatkannya, ia juga dapat mengajarinya kalau Kim Jun mau. Tentu saja, Kim Jun pun langsung menolaknya dengan hormat. Jika Tuan Magic Sain ingin mengucapkan terima kasih, maka tolong berikan saja ia setumpuk uang. Mendengar jawaban Kim Jun, Tuan Magic Sain pun langsung menertawakannya. Meski begitu, ia menyanggupinya. Ia akan memberikan uang seharga hidupnya. Berapa yang Kim Jun inginkan untuk itu? Nyawanya sangatlah berharga. Jadi janganlah menahan diri dan mintalah sebanyak yang Kim Jun inginkan. Tentu saja, perkataan Tuan Magic Sain membuat mata Kim Jun semakin hijau. Namun sebelum Kim Jun mengatakan nominalnya, tiba-tiba saja mereka bertiga dikejutkan dengan suara keras bersama dengan pintu ruangannya yang melayang. Ketika itu juga, mata mereka bertiga tertuju pada pintu masuk ruangannya, di mana terdengar suara Nona Seoyun yang mencoba menahan kakeknya dengan mengatakan, jika ia pikir ada kesalahpahaman di sana. Tentu saja, Kim Jun pun bisa menebak apa yang sedang terjadi di sana. Jika Paman Mancul menghubungi Nona Seoyun, berarti kakeknya pun pasti mendengar kabar tentang dirinya. Dengan amarah yang begitu menggebu-gebu, kakek Mancul berteriak, apa maksudnya dengan salah paham? Apapun yang terjadi, ia tidak akan melepaskan Kim Jun kali ini, tidak sedetik pun. Meski begitu, Nona Seoyun tetap berusaha untuk menahannya. Ia bahkan meneriaki Kim Jun untuk segera kabur dari sana jika Kim Jun masih ingin hidup. Di tengah kegentingan itu, otak Kim Jun malah error dan konslet. Ia tak bisa menemukan jalan untuk kabur dari sana. Karena bagaimanapun perencananya, kakek Mancul pasti akan bisa menangkapnya. Untungnya, Kim Jun segera tersadar jika di ruangan itu juga ada Tuan Magic Sain yang buatnya langsung meliriknya. Hingga Tuan Magic Sain pun yang tak tahu apapun, kini ikut terlibat dalam perselisihan mereka karena menyapa kakek Mancul. Dengan begitu, emosi kakek Mancul pun sempat tertahan karena terkejut dengan keberadaan temannya di sana. Kini, amarahnya yang meledak-ledak berganti dengan sikap kalem dan gagah. Ketika Tuan Magic Sain mengatakan, ia tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti ini setelah beberapa tahun. Seperti baru kemarin, mereka berlima berkelana setiap hari ketika mereka masih muda. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakek Mancul yang kini begitu bersahaja membalas, kabarnya sama seperti biasanya. Selain itu, kenapa Tuan Magic Sain ada di sana? Bagaimana keadaannya saat ini? Tuan Magic Sain pun menjelaskan, ia hampir mati ketika mencoba merendahkan diri berlagak berani. Jadi ia tinggal di rumah sakit untuk beberapa waktu. Tentu saja, hal itu membuat kakek Mancul terkejut. Bagaimana bisa Magic Sain hampir mati? Apa mungkin perkataannya yang menuai itu benar adanya? Tuan Magic Sain pun melanjutkan, ia sangat iri dengannya ketika kakek Mancul masih punya banyak energi. Kalau boleh ia tahu, apa rahasianya hingga masih energik seperti itu? Ketika mereka berdua mengobrol, Kim Jun yang duduk bersama dengan Paman Mancul dan juga Nona Seoyun berbisik, di mana Suyeon? Apa ia tidak datang ke sana? Nona Seoyun pun mengatakan, Suyeon harusnya berada di sana sekarang. Ia datang duluan untuk mementingkan kakeknya yang terlihat begitu murka padanya. Kemudian,
Karena kakek Minchul menganggap Tuan Magic Sign mengatakan omong kosong karena terus menyembunyikan penyakitnya. Tuan Magic Sign pun memberitahunya jika ia benar-benar sungguh akan hampir mati. Jika Kim Jun tidak datang menyelamatkannya, ia mungkin tidak akan ada di sana saat ini. Mendengar namanya, seketika itu juga kakek Minchul menatap Kim Jun dengan tajam, seolah-olah ia akan menerekamnya kapan saja. Tentu saja tatapannya membuat Kim Jun merasa panik dan langsung mencari alasan. Jika ia tidak bermaksud seperti itu, ia sungguh tidak punya pilihan lain. Ini pun diakhiri dengan, tentu saja kakek Minchul tak ingin mendengar alasan apapun lagi, karena ia tidak memberinya pedang tersebut untuk bisa dijualnya. Kakek Minchul bahkan merasa jika Kim Jun tidak tahu batasan karena lolos dari semuanya, berkat cucunya itu, Nuna Seoyun. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.